Saat sidang skripsi, masalah tentu pasti ada saja. Nah, berikut ini merupakan masalah-masalah yang mungkin saja terjadi ketika kamu sidang skripsi. Apa saja itu? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Sidang skripsi ini merupakan tahapan kelulusan kalian ya. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis berupa skripsi di hadapan para dosen penguji. Nantinya kalian akan diuji di sana dengan diberikan berbagai macam pertanyaan ataupun konfirmasi terkait tulisan kalian yang ada di skripsi kalian. Nah, masalah yang sering sekali muncul saat kalian sidang skripsi akan ada saja ya. Mudah-mudahan setelah mengetahui ini kalian bisa prepare di awal sehingga masalah-masalah ini tidak akan muncul atau bahkan kita akan bisa mengurangi resiko munculnya masalah-masalah ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dosen penguji. Yang pertama adalah salah menjawab pertanyaan. Nah, ini kerap sekali datang ketika kita dihadapkan satu pertanyaan dan kemudian kita malah salah jawab. Nah, hal ini bisa terjadi karena kesalahpahaman kita ataupun bahkan karena grogi ya, itu bisa jadi salah menjawab pertanyaan dosen. Ini kadang muncul ya masalah ini, salah menjawab pertanyaan dosen. Nah, ini tentu harus disikapi dengan baik, kita harus prepare dengan baik, kita harus memahami skripsi kita dengan baik sehingga salah menjawab ini bisa kita kurangi resikonya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pertanyaan sulit dari dosen penguji. Nah, sebetulnya yang ditanyakan oleh dosen penguji adalah seputar apa yang kita tulis di skripsi kita, sehingga seharusnya ya idealnya pertanyaan sulit itu tidak ada. Pertanyaan dianggap sulit karena memang kita tidak paham pertanyaan yang dimaksud sehingga kita menganggapnya sulit. Padahal seharusnya semua pertanyaan yang muncul dari dosen penguji adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengkonfirmasi isi dari skripsi kita. Kita yang lebih paham sebetulnya isi skripsi sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait itu kita harusnya bisa jawab. Jadi pertanyaan sulit itu sebetulnya karena memang mindset kita yang tidak bisa jawab dan seolah-olah itu sulit. Kalau kita memang memahami seluruh isi skripsi kita, tentu tidak akan ada pertanyaan sulit. Nah, seperti itu ya. Itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, grogi atau saat kita skripsi ini gemeteran ya, saat kita presentasi gemeteran. Nah, ini masalah yang kerap sekali terjadi ya, bahkan sebelum sidang pun kita sudah merasakan ketakutan ya, grogi. Nah, ini harus disikapi dengan baik. Kenapa? Karena ketika memang ini terjadi, kita akan tidak maksimal menyampaikan isi skripsi kita, bahkan kita tidak akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen. Biasanya pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah yang muncul itu ya datang akibat grogi itu. Maka atur dengan baik perasaan kita, mindset kita itu harus dipersiapkan dengan baik. Mental kita juga sama. Nah, ini adalah masalah yang kerap sekali datang, grogi atau gemetar saat melakukan presentasi. Nah, kemudian yang keempat masalahnya adalah tiba-tiba pikiran kosong ya, tiba-tiba blank saja ya, entah apa yang difikirkan. Ini kadang muncul saat kita melakukan sidang skripsi. Bahkan ini pun bisa terjadi gara-gara grogi tadi, padahal pertanyaannya mudah, pertanyaannya ada, atau bahkan kita sudah tahu jawaban yang dipertanyakan, hanya karena memang kita ini tidak fokus, grogi, akhirnya blank, sehingga dianggap kita ini tidak bisa apa-apa. Nah, ini harus hati-hati ya, tiba-tiba pikiran kosong. Nah, kemudian ini yang harus dipersiapkan di awal adalah tidak lengkapnya berkas yang kita persiapkan terkait dengan skripsi. Jadi misalnya
soft file, hard file tuh ada kan ya. Kita harus bawa hard filenya, kemudian file-file pendukung skripsi kita, lampiran-lampirannya itu harus sudah lengkap, dari mulai tabulasi data, data mentahnya gitu ya, referensi dan lain sebagainya, itu kita harus buatkan satu folder. Nah, ada saja dosen penguji yang menanyakan, misalnya ingin lihat tabulasi data kita atau ingin lihat data mentahnya kita. Nah, banyak mahasiswa yang di sana kebingungan karena memang tidak ke bawah atau dia hanya bawa skripsinya saja. Sehingga pas mau dikonfirmasi itu datanya nggak ada. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, ini mungkin juga ditanyakan oleh dosen dan mungkin juga kita melakukan kesalahan, kita tidak membawa file pendukung skripsi yang lengkap atau file skripsi yang lengkap, sehingga nggak tuntas gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi, tidak membawa berkas yang lengkap. Maka dari itu persiapkan dengan baik file-file pendukung skripsi kalian. Kalau bisa dibuatkan dalam satu folder khusus skripsi kalian ya. Jadi di folder itu tidak hanya tulisan kalian, tetapi juga memang ada file-file lain yang mendukung tulisan itu atau skripsi kalian. Nah, masalah yang terakhir yang kerap sekali muncul saat sidang skripsi adalah masalah teknis, yang mulai dari laptop yang hang ya, atau jaringan yang tidak stabil, sulit untuk menampilkan data, atau pas presentasi slide-nya itu tidak tampil dan lain sebagainya ya. Nah, ini masalah teknis, ini pun harus benar-benar dipersiapkan. Kalau misalnya sidang offline pun sama ya, ini dipersiapkan dengan baik, pastikan peralatan yang kita bawa itu baik. Kalaupun sidang online pun sama, jaringan diperhatikan, kemudian device yang kita pakai pastikan aman dan komunikasi bisa lancar dengan dosen penguji kita. Nah, itu masalah-masalah teknis. Itu saja masalah-masalah yang ya mungkin saja terjadi pada kalian, harus diantisipasi dari sekarang, jangan sampai masalah itu muncul. Kemudian tetap semangat menghadapi sidang skripsi, semuanya akan bisa dilalui dengan baik, sehingga setelah sidang skripsi kita mendapatkan nilai yang kita harapkan dan kita akan merasa tenang dan lega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.